Pemerintah tuh menganggap belum ada masalah hukum. Kita menganggap belum ada KLB. Ada yang mengatakan abal-abal. Yang jelas terminologinya ilegal dan inkonstitusional. Saya punya pasukan bersenjata nih, anggaplah Panglima TNI. Saya sama sekali tidak punya kekuatan untuk memaksa saudara-saudara untuk memilih saya. Saya tidak punya kekuatan untuk itu. Tapi semua lahir dari sebuah keyakinan. Dan alhamdulillah ini sebuah kekuatan. KLB ini jelas tidak sah. Ada yang mengatakan bodong, ada yang mengatakan abal-abal. Yang jelas terminologinya ilegal dan inkonstitusional. Terkait dengan keterlibatan KSP Muldoko yang selama ini selalu mengelak. Saya tetap percaya bahwa Bapak Presiden Jokowi memiliki integritas dan kearifan dalam menyikapi gerakan pendongkelan dan perebutan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah ini. Saya juga tetap percaya bahwa negara dan pemerintah akan bertindak adil. Pemerintah tuh menganggap belum ada masalah hukum. Kita menganggap belum ada KLB. Karena apa? Karena KLB itu kan harus dilaporkan dulu hasilnya, ya. Dan KLB itu kemarin yang disebut KLB itu kan tidak pakai izin dari pemerintah dan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Saya punya pasukan bersenjata nih, anggaplah Panglima TNI, pengen jadi ketua Demokrat. Emangnya gue bisa itu, gue todong senjata itu para DPC, DPD, datang sini, gue todongin senjata. Semua kan ada aturan ADART dalam sebuah partai politik. Apa yang ia sampaikan selama ini, ia pungkiri sendiri. Melalui kesediaannya menjadi ketua umum Partai Demokrat abal-abal versi KLB ilegal. Kemudian hasilnya mau dilaporkan bahwa itu kongres luar biasa, lalu kita lihat undang-undangnya. Yang menyelenggarakan kongres itu siapa? Yang pesertanya siapa? Undangannya bagaimana? Kalau yang datang bukan ketua cabang atau ketua wilayah, itu mekanismenya bagaimana? Kita teliti semua. Kalau tidak memenuhi syarat itu, tentu kita akan tolak. Berbasis hanya di dalam lingkup keluarga tertentu, makanya demokrasi itu tidak terbangun dengan baik. Sehingga apa? Partai politik, Partai Demokrat yang diharapkan sebagai wadah untuk mempersiapkan pemimpin itu lebar-lebarnya, seluas-luasnya kepada siapapun atau warga negara Indonesia akhirnya tertutup. Kan memang banyak partai-partai politik yang justru sekarang itu menciptakan kejubutan bagi demokrasi. Tetapi bahwa anggaran dasar partai politik itu diajukan judicial review, nah itu yang saya tidak sepakat ke Mahkamah Agung, itu yang tidak sepakat. Karena secara teori apapun, ini sudah keliru gitu ya. Saat ini memang AHY menjadi kandidat cawapres yang terkuat. Karena dalam hal ini menurut survei tentunya ya, kita ketahui bahwa menurut survei adalah yang mengatakan seperti itu. Sehingga kami yakini pasti seluruh pemimpin-pemimpin ataupun calon presiden-presiden yang lain pasti sangat memperhitungkan tentang masa. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan menyampaikan apresiasinya terhadap kepemimpinan Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Pasalnya, Partai Demokrat berhasil menjadi runner-up dari hasil survei partai dengan elektoral tertinggi di Indonesia. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Analis dan Konsultan Sosial Politik Indonesia, Center for Indonesia Strategic Action CISAH menyebutkan bahwa Partai Demokrat berada pada posisi kedua di antara partai politik lain yang paling dipilih publik untuk pemilu 2024 mendatang.
Cisah juga dalam laporan surveinya menyebutkan, Partai Demokrat berhasil mengantongi tingkat keterpilihan dari publik sebesar 18,83%. Persentase ini lebih tinggi dibandingkan Partai Golkar sebesar 13,09%, Partai Gerindra sebesar 10,5%, PKB sebesar 10,25%, PKS sebesar 6,5%, dan partai-partai lainnya. Syarif membeberkan alasan Partai Demokrat menjadi salah satu partai politik yang diminati. Partai Demokrat memiliki peran yang sangat strategis dalam membantu berbagai persoalan masyarakat selama pandemi COVID-19. Peran inilah yang membuat Partai Demokrat sangat diminati masyarakat, beber Syarif Hasan di Jakarta. Syarif Hasan juga menyebutkan, kepemimpinan Ketum AHY juga berpengaruh terhadap Partai Demokrat. Kami melihat bahwa Ketum AHY memiliki kepemimpinan dan visi yang luar biasa. Faktor-faktor itulah menjadikan semua kader termotivasi hingga ke tingkat grassroots, sehingga semuanya bergerak membantu masyarakat, ungkapnya. Politisi senior Partai Demokrat itu juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh kader Partai Demokrat. Saya atas nama pribadi dan anggota Majelis Tinggi Partai menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh kader Partai Demokrat. Semoga kerja keras kita membantu masyarakat terus kita lanjutkan di masa-masa yang akan datang, tutup Syarif Hasan. Sejumlah lembaga survei menyebut elektabilitas Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terus mengalami peningkatan cukup signifikan. Kenaikan elektabilitas ini membuat kader Partai Demokrat tidak akan terlena dan semakin optimistis akan memenangkan pemilu 2024 mendatang. Saya bersyukur naiknya elektabilitas Partai Demokrat dan AHY dalam sejumlah survei. Saya optimis Partai Demokrat bisa kembali meraih kejayaannya. Sejumlah hasil survei sudah mencerminkan bahwa kita sudah ada di jalur yang benar. Namun, itu tidak melenakan kader Partai Demokrat untuk tetap melakukan kerja politik yang konkret, ujar Ketua Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiono. Kerja politik ini, kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, ditunjukkan dengan aksi kemanusiaan yang kerap kali dilakukan kader Partai Demokrat atas sejumlah bencana di tanah air. Selain itu, jelasnya, wakil rakyat yang duduk di DPR RI dan DPRD konsisten menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Sebagai wujud Smart Party, kami terus memperkuat berkoalisi dengan rakyat, menyerap aspirasi masyarakat dan mewujudkannya dengan cermat dan terukur, katanya. Diketahui, Lembaga Analis dan Konsultan Sosial Politik Indonesia, Center for Indonesia Strategic Actions Cisah meluncurkan hasil survei nasional terbaru mengenai tren kandidat Capres menjelang Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Cisah, Heri Mendrova mengungkapkan, elektabilitas AHY berada di urutan kedua. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo keluar sebagai pemenang dengan mendapatkan 16%, disusul Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mencapai 14%, dan posisi ketiga ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mendapatkan 13,33%, ujar Heri.